قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jammilna bil afiyah wa salama wa haqiqna bi taqwal istiqamah wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala istiqamah fid dunya wa yuqarribuna ilal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengizinkan kita untuk berkumpul menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah izinkan kita untuk menghidupkan malam sebaik-baiknya malam, yaitu di malam Jumat, dengan ibadah dan menyebut asma Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang Allah berikan kemudahan untuk kita lakukan di malam hari ini, Allah selalu berikan kemudahan di malam-malam berikutnya untuk menyebut nama Allah, dan kita selalu disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebab Allah turunkan keberkahan dan hilangkan seluruh macam jenis penyakit di Indonesia ini insyaallah, dan lebih khususnya dan lebih umumnya di seluruh dunia Allah hilangkan semua penyakit insyaallah. Dan mudah-mudahan di malam yang baik, dengan zikir yang kita lakukan, zikir yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan juga Allah angkat lagi ekonomi kita lebih baik lagi insyaallah, dan Allah jadikan hutang-hutang kita lunas insyaallah, penyakit-penyakit kita hilang semuanya insyaallah, status bujang kita ganti insyaallah. Banyakkan amin yang belakangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sebelum maghrib tanggal berapa? Tanggal 8. Kalau hitungan dalam hitungan bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah disebutnya, pergantiannya itu dilihat dari bulan. Ini setiap kajian pasti saya bahas, tapi masih ada juga kadang-kadang yang kepleset. Sallallahu alaihi Muhammad. Berarti sepakat kita tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya ini tanggal 9 ini sangat dianjurkan puasa di siang harinya, dan puasa di Tasu'a, dan juga puasa Asyura. Bahwasanya Rasulullah, kita sudah bahas juga hal yang dijadikan wajib sebelum turunnya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak diwajibkan Ramadan. Sebelum diwajibkannya Ramadan, Rasulullah itu diwajibkannya di tanggal 10 Muharram. Puasa 10 Muharram karena dari zaman jahiliyah itu sudah puasa, dan Muharram sudah dimuliakan dan mendapatkan kemuliaan untung besar di tanggal 10 Muharram dari zaman Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam ketemu sama Siti Hawa dan diampunin dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena satu keperbuatan salah. Tahu salahnya kan? Makan apa? Makan buah kulit. Tapi kalau makan yang di depan antum nggak salah. Antum sambil makan sambil ngopi yang enak. Cuman jangan ngobrol aja bentar. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu kesalahan Nabi Adam yang membuat Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan diampunin oleh Allah dosanya juga di tanggal 10 Muharram. Ketemu sama Siti Hawa di dunia yang disebutnya di mana ketemunya, antum tahu nggak? Di Jabal Rahmah. Itu Jabal Rahmah di mana tempatnya? Di padang Arafah. Ente nyamber aja kayak listrik ah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada mahsyar tuh keadaan yang menakutkan. Kita ngomongin di padang Arafah dulu, yang enak-enak. Padang Arafah itu tempat yang paling enak. Kenapa tempat paling enak? Rasulullah menyampaikan termasuk dosa besar ketika berada di padang Arafah, kita terlintas dosa kita nggak diampunin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus punya keyakinan dosa kita betul-betul diampuni ketika masuk ke padang Arafah di tanggal 9
Dzulhijjah, karena besoknya hari raya Idul Adha, itu orang-orang melaksanakan ibadah haji. Makanya kita berdoa sama Allah agar Allah tidak wafatkan kita sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Di padang Arafah Nabi Adam ketemu sama Siti Hawa, dalam banyak riwayat disebutkan seperti itu. Makanya jamaah Indonesia dan akhirnya diikuti oleh jamaah-jamaah yang lainnya, itu kalau biasa yang haji kan orang-orang tua, jarang orang yang belum nikah itu berangkat haji, kecuali memang orang tuanya punya rezeki. Kayak antum nih, insya Allah kayaknya yang bujang-bujang berangkat haji dulu atau mau nikah dulu? Kalau yang sudah nikah kira-kira mau haji dulu atau punya rumah dulu? Haji dulu. Ini semua punya hajat yang beda-beda memang. Tapi kita minta hajat yang baik itu sebetulnya minta hajat apa yang baik menurut Allah. Kita boleh minta apapun, tapi di akhirnya minta apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka ketemunya di situ Nabi Adam dan Siti Hawa. Banyak jamaah Indonesia orang tuanya di sana naik ke gunung Jabal Rahmah tersebut, minta dicarikan anaknya ini jodoh yang baik atau minta menantu yang soleh dan soleha. Kalau seandainya itu ibu-ibu yang naik ke gunung Jabal Rahmah tersebut di Arafah, tahu pemuda-pemuda majelis di sini sering duduk zikir pengajian, ini calon-calon pemimpin imam-imam soleh semuanya nih. Insya Allah, makanya pantasnya dapatnya yang solehah juga nih insya Allah. Ya Allah, Nuaiman paling gede aminnya. Paling banyak hajat kayaknya ini untuk hal-hal itu insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan juga bersandarnya perahu Nabi Nuh alaihissalam itu juga di tanggal 10 Muharram. Dari sebelum zamannya Nabi Muhammad itu banyak para nabi mendapatkan kemuliaan di 10 Muharram tersebut. Selamatnya Nabi Musa dan juga dinginnya api Nabi Ibrahim yang ketika dibakar, itu semuanya terjadi di 10 Muharram dengan banyaknya riwayat dari yang sahih, yang lemah, yang palsu pun ada, tetapi ulama menyimpulkan dari banyaknya riwayat hadis tersebut, perkara 10 Muharram memang betul adanya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkan, ini hari bonus untuk kita. Siapkan diri kita untuk menerima hari bonus tersebut. Allah berikan bonus yang luar biasa. Yang punya program, yang punya hajat, diniatkan kepada Allah khususnya di tanggal 10 Muharram tersebut. Minta banyak-banyak doa, apalagi yang sudah berumah tangga, minta biar rumah tangganya jadi sakinah mawaddah. Apalagi yang belum menikah, minta ya Allah sebagaimana Engkau sandarkan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Amin amin paling kencang, tapi ikhtiarnya gak ada. Berikanlah tempat sandaran hatiku di wanita soleha mencintaimu ya Allah, yang senyumnya mengingatkanku kepada Allah, ucapannya mengingatkanku kepada Allah, menjaga harga dirinya karena Allah. Allah berikan keturunan yang banyak soleh-soleha. Minta seperti itu sama Allah di 10 Muharram. Minta hajat yang banyak sama Allah di 10 Muharram. Tapi kita perlu sadar diri dan juga perlu prasangka baik sama Allah. Prasangka baik sama Allah, yakin doa kita didengar. Yakin gak? Dikabulkan gak? Alhamdulillah. Yakin kalau gak dikabulkan di dunia, dikabulkan nanti di akhirat. Dan kalau lihat ulama, kadang aulia, para wali-wali itu kalau ditanya, saya kalau berdoa kepada Allah dikabulkan, saya senangnya sekali. Tapi kalau tidak dikabulkan, saya senangnya berkali-kali. Faham gak maksudnya? Ini sifatnya aulia, sifatnya orang-orang soleh. Tabiin pun pernah mengucapkan hal tersebut. Bagaimana maksudnya? Kalau saya minta hajat sekali sama Allah, saya dikasih, saya senang. Contoh, ya Allah, saya belum berangkat umroh, belum berangkat haji, dan juga belum nikah. Contoh, tapi bukan saya ya, saya udah. Contoh buat enten yang belum nih. Ntar dipotong-potong video bahaya. Rumah saya paling dekat, bahaya.
Contoh begitu, minta sama Allah tiba-tiba dikabulkan salah satunya, wah berangkatlah kita umroh, alhamdulillah, senang kita. Tapi kalau nggak dikabulkan, senangnya berkali-kali. Kenapa? Karena saya kalau doa dikabulkan, kalau saya minta sama Allah dikabulkan, artinya saya minta sama Allah apa yang saya mau dan Allah berikan. Tapi kalau apa yang saya minta tidak diberikan sama Allah, artinya Allah memberikan apa yang baik menurut Allah, bukan apa yang baik menurut saya, menurut kita. Mana yang lebih baik? Baik menurut kita atau baik menurut Allah? Jadi kita doanya bagaimana? Mau pilihan, ya Allah, carikan saya istri solehah kayak fulanah contohnya, kayak anaknya itu tuh ya Allah, saya mau dia ya Allah. Seandainya dia bukan jodoh saya ya Allah, ganti biar dia jadi jodoh saya ya Allah. Kan ada doa model maksa begitu ya, pokoknya maunya sama dia. Begitu sama dia, kita terkadang maksa sesuatu yang menurut kita baik, tanpa kita sadar Allah yang lebih mengetahui mana yang baik untuk minta sama Allah hal yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau minta rezeki pun, saya minta pengen punya rumah sendiri, pengen apa lagi? Pengen tanah nggak ada masalah, pengen apa lagi? Mobil mau nggak antum? Mau. Tabungan banyak mau nggak? Mau. Apa lagi? Mau aja semuanya beb. Wow, apalah semuanya. Sekarang begini butuh mau semuanya. Kita minta ini semuanya, iya boleh. Boleh nggak? Boleh. Minta sama Allah tapi kasih tambahan belakangannya biar lebih baik lagi. Kalau itu semua yang saya minta jauh membawa saya lebih baik ke hadapan Allah di dunia ini, maka berikan. Kalau kita minta hajat yang banyak tapi ini menjauhkan kita dari Allah, kira-kira ini doa baik atau tidak? Tidak hasilnya. Tapi tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah dan tidak boleh kita putus asa untuk memutus doa kepada Allah Subhanahu. Intinya ini tanggal 10 sebentar lagi yang insya Allah bertepatan dengan tanggal 29 Agustus. Di hari Sabtu itu 10 Muharram, hari bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum Rasulullah diutus dan sebelum Rasulullah wafat, kejadian banyak di 10 Muharram. Setelah wafatnya Rasulullah pun ada kejadian yang menjadikan, tapi kejadian sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah diperingatkan juga oleh Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tentang peristiwa wafatnya atau syahidnya cucu kesayangan Rasulullah, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dan ibunya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan dipotong lehernya di tanah merah atau disebut dengan bahasa sekarang Karbala. Kalau ditanya kenapa umat Islam sebagian atau orang-orang ahli thariqah, apa itu thariqah? Thariqah itu cara wirid kita dekat kepada Allah. Cara jalan mendekatkan diri kepada Allah itu namanya thariqah. Thariqah itu ada syekh mursyid thariqah, guru yang mengajarkan kita thariqat atau tarekat, orang Indonesia nyebutnya, untuk amalan, bacaan, zikir. Dan terkadang syekh thariqah, bukan terkadang, semua sanad keilmuannya mursyid thariqah semuanya pasti bersanad kepada keluarga Rasulullah SAW. Itu sudah dipastikan dan tidak akan pernah keluar dari sanadnya keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Dari thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, thariqah Nahsyabandiyah, thariqah apa lagi yang kita paham? Qadiriyah, thariqah apa lagi? Lebih dari 30 thariqat di Indonesia ada guru mursyidnya Abah Lutfi bin Yahya yang megang thariqahnya semua. Thariqah Bani Alawi atau Ba'alawi itu semuanya memiliki sanad sampai kepada anak cucunya Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan zikir dan wirid kepada anak cucunya. Maka ulama thariqah semuanya menjadikan 10 Asyura ini hari bersedih.
Bersedih kenapa? Karena wafat cucu kesayangannya Rasulullah SAW. Dan memang dikatakan dalam hadis juga disebutkan, man adza ahlu baiti faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti keluargaku, maka sungguh dia telah menyakiti aku, kata Rasulullah. Siapa yang berani menyakiti keluarganya Rasulullah berarti berani menyakiti Rasulullah. Siapa yang berani membuat sedih keluarganya Rasulullah, dia berani membuat sedih Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Husain, cucu kesayangannya yang sholatnya Nabi Muhammad, kalau lagi sholat tiba-tiba Sayyidina Husain naik di atas badannya Rasulullah lagi sujud, terus Rasulullah perpanjang sujudnya. Begitu perpanjang sujudnya, sahabat ini ada yang ngelihat Sayyidina Anas bin Malik ini khidmah di rumahnya Rasulullah puluhan tahun. Ngelihat, aduh ini Rasulullah lagi sholat, cucunya main di atas badannya lagi sujud. Rasulullah lama bangun karena cucunya lagi ada di atasnya. Maka sahabat ini pengen ambil. Rasulullah lihat dalam keadaan sholat, Rasulullah kasih isyarat, jangan diambil, biarin. Begitu sayangnya Rasulullah dalam keadaan sholat pun memanjangkan sujudnya karena gak mau ganggu cucunya sedang Dalam riwayat, mungkin kalau ini dilaksanakan atau dikerjakan di Timika aja, contohnya ini akan jadi timbul fitnah yang luar biasa. Tapi pernah dilakukan sama Rasulullah. Sedang khutbah Jumat, tiba-tiba Rasulullah turun dari mimbar, ambil cucunya digendong ke atas. Ada nggak yang pernah lakukan khutbah Jumat di situ begini? Kalau ada, Ustadz sesat. Baru Ustadz bagaimana khutbah dipotong cuma ngambil gendong cucu ini. Rasulullah orang yang mengajarkan Islam pertama kali melakukan itu semuanya. Dan Rasulullah berapa kali menciumi anaknya ini, cucunya, inna ibni hadza sayyid. Anakku ini, kata Rasulullah, cucunya maksudnya ini pemimpin, kata Rasulullah. Diciumi berkali-kali wajahnya. Dalam sehari Siti Aisyah mengatakan Rasulullah per hari cium saya itu lebih dari 20 kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang mau ngomong romantis yang lebih romantis dari Nabi Muhammad SAW? Cium istrinya sehari lebih dari 20. Hitung-hitunganlah sama kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Romantisnya bagaimana? Kita belajar romantis kalau belajar dari sinetron sama film India wajar, kacau balau. Romantisnya musim-musiman doang. Kalau ada angin, hujan, lapangan luas, baru kita romantis, nyanyi sama joget. Kalau Nabi Muhammad belajar romantis dari Rasulullah, setiap saat dimanapun menjadi romantis untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dari Nabi Muhammad SAW. Cucunya pun sering diciumin, kata Siti Aisyah. Saya banyak dicium, tapi kalau ngeliat Husain, banyakkan Husain yang dicium sama Rasulullah SAW. Maka ulama menjadikan ini hari-hari sedih, hari kayak takziah, atau butuhnya kita takziah dengan wafatnya Imam Husain, wafatnya Sayyidina Husain. Karena wafat dalam keadaan dipenggal dan ditancapkan kepalanya di ujung tombak, dibawa keliling-keliling, orang tidak tahu banyak wajahnya Imam Husain karena zaman dulu nggak ada baleho, nggak ada Facebook, nggak ada WA, nggak bisa taruh fotonya orang. Dibawa sampai ke Basrah, dilihat ini akibatnya orang yang menentang pemerintahan. Ini akibatnya orang yang khawarij, orang keluar dari aturan parlemen atau pemerintah. Ditombak, digiling-giling, dan bukan cuma Imam Husain, banyak cucunya Rasulullah di hari itu yang wafat dipenggal. Sebagai pelajaran, kalau anak cucunya Rasulullah itu tidak pernah ada rasa takut untuk pisah kepala sama badannya sama sekali. Karena kakeknya sudah mengajarkan seperti itu. Tetapi anaknya Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, itu yang tidak pernah membahas sedikit pun tentang kejadian kasus ayahanda tercintanya, tidak pernah dibahas sama sekali, tapi yang dibahas malah fokus ke ilmu, malah fokus ke ibadah, malah fokus membangun umat menjadi umat yang beribadah kepada Allah dengan baik tanpa harus mengungkit-ungkit hal tersebut. Kenapa? Sadar diri kalau saya bahas mungkin saya bahasnya dengan emosi. Sadar diri kalau saya bahas mungkin membahasnya jadi hal yang mengajak orang lebih kepada emosi, bukan lagi mengajak orang kepada membangun ke hal yang
yang baik. Ulama tariqah menjadikan 10 Asyura, 10 Muharram atau hari Asyura hari bersedih, tidak menganjurkan untuk melakukan hal aktivitas yang berbahagia, tapi boleh beraktivitas yang membawa kita dekat kepada Allah, seperti buka puasa bersama, seperti hari berbagi. Makanya di kalangan Syekh tariqah itu dijadikan 10 Muharram atau hari Asyura itu dengan hari Ayyamul Qismah, waktunya berbagi. Anak-anak kecil yang ada di sekitar rumah itu senang ketika datangnya 10 Muharram. Dia bagi halwa atau permen, dikasih coklat, dikasih jajanan, dikasih uang jajan, dan juga anak-anak yatimnya dibahagiakan di tanggal 10 Muharram tersebut, karena tujuannya Allah berikan banyak kemuliaan dan juga batasan tidak berlebihan untuk melaksanakannya, karena di hari tersebut juga wafatnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi di hari wafatnya Sayyidina Husain, ulama saat ini pun mengatakan kira-kira yang lebih sedih wafatnya Sayyidina Husain atau wafat ayahnya Ali bin Abi Thalib di hadapan Rasulullah. Terus kira-kira yang lebih sedihnya lagi wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini di tanggal 17 Ramadan, dalam keadaan juga yang sama. Siapa yang pembunuhnya? Seorang penghafal Al-Qur'an. Yang bunuh anak menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bunuh penghafal Al-Qur'an, Abdurrahman bin Muljam, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sahabatnya Rasulullah yang luar biasa itu. Abdurrahman bin Muljam itu yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan kalau seandainya Rasulullah wafat, mana yang lebih sedih? Wafatnya Sayyidina Husain sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas, orang yang paling mengerti tentang ta'wil Al-Quran, yang didoakan sama Rasulullah, ini yang paling ngerti ta'wil Quran, yang paling mengerti ta'wil hadis, yang paling mengerti ta'wil mimpi, ini Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika ngelihat Sayyidina Husain pengen keluar dari kota Madinah menuju ke tempatnya Yazid bin Muawiyah, itu sudah diperingatkan, ente jangan keluar, karena kalau ente keluar ente akan habis. Orang yang paling paham tentang hadisnya Nabi Muhammad. Dan singkat cerita pun Sayyidina Husain keluar bukan karena tidak mendengar nasihat. Sayyidina Husain keluar bukan karena orang yang membangkang. Sayyidina Husain, anak cucu Rasulullah, belajar ilmu agama dari ayahnya dan banyak dari sahabatnya, dan mengambil langsung dari Rasulullah. Keluar bukan menunjukkan dirinya membangkang, tapi keluar menunjukkan dirinya harus berjuang demi kebaikan umat selanjutnya. Dan sekaligus pesan, kalau anak cucu Rasulullah tidak lagi memiliki kepentingan dalam urusan pemimpinan negara, cukup batasannya sebagai penasehat. Cukup saya yang terpenggal kepalanya, jangan kalian pun terpenggal kepalanya karena apa yang saya lakukan. Sebagai pesan yang sangat luar biasa untuk anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyak-banyak fokus di hal-hal yang baik saja. Khalifah Umar Abdul Aziz, ini yang terakhir disebut khalifah. Di zaman eranya Umar Abdul Aziz, 10 Muharram diperintahkan semuanya untuk banyak istighfar. Beristighfar, apa yang diajarkan? Istighfar dan zikir-zikir yang lainnya, bukan hanya istighfar. Beristighfar tujuannya apa? Allah mudahkan banyak kaum di tanggal 10 Muharram, maka kita meminta kepada Allah hal yang bisa dijadikan hidup kita pun mudah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khalifah perintahkan semua warganya untuk beristighfar bersama di 10 Muharram. Dengan cara tersebut, khalifah mengajarkan juga, gak cuma itu aja, kita yang punya uang lebih berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan cara orang mengeluarkan makanannya, sedikit makanannya diberikan kepada yang tidak mampu, pakaiannya yang lebih diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan ini semuanya dilakukan dari zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, yang ini salah satu keturunannya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar Abdul Aziz mengajak untuk semuanya istighfar, berkumpul bersama, memberikan santunan kepada orang-orang susah, orang-orang yatim. Yang di situ tidak hanya masuk golongan Islam saja, yang non Muslim pun masuk dalam perlindungan Khalifah Umar Abdul Aziz. Istighfar ana laila wa tarafun nahar, pentingnya kita istighfar karena terkadang perbuatan kita yang kita pikir baik dengan tujuan yang baik, kita perlu istighfar dari perbuatan baik kita. Sayyidina Rabi'atul Adawiyah mengatakan istighfaruna yahtajul istighfar. Istighfarnya kita butuh diistighfarin lagi.
Kenapa begitu? Paham nggak maksudnya? Kita istighfar tapi sambil santai, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tapi masih ngelihat Instagram yang dia nih, mantan lah, masih astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar kita butuh diistighfarin lagi. Itu yang pertama, istighfar di siang hari, malam hari, banyak-banyak istighfar. Yang kedua yang dianjurkan as-sadaqah fis sirri wal ijhar. Banyak-banyak sedekah dengan uang kita atau dengan batin kita. Kita nggak punya uang, uang lagi habis, tapi sedekah dari batin. Kita pernah bahas tentang ceritanya Abu Dhamdam. Ini Rasulullah menyampaikan, ayajazu ahadukum an yakuna mithla Abi Dhamdam. Nggak adakah di antara kalian yang bisa seperti Abi Dhamdam? Siapa Abi Dhamdam ya Rasulullah? Abi Dhamdam orang paling miskin di dunia tapi paling kaya di akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Mau nggak kita jadi Abi Dhamdam? Yang benar, miskin di dunia mau? Katanya mau tadi. Abi Dhamdam paling miskin di dunia tapi paling kaya di akhirat. Duduk ya tapi ya. Lapar nak. Oh suka, nggak lapar tapi suka. Abi Dhamdam ini orang paling miskin di dunia tapi paling kaya di akhirat. Bagaimana bisa sedekahnya yang dibilang karena ini Abi Dhamdam paling kaya di akhirat? Siflana ya Rasulullah, kata sahabat, ceritain sama kita ceritanya Abi Dhamdam nggak punya rumah, tidur di pinggir jalan. Tidurnya kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Abi Dhamdam nggak makan kecuali dari sisa sampah makanan rumah-rumah orang. Ditunggulah sama Abi Dhamdam. Ada buang sampah, dicari sampahnya, masih ada makanan bisa dimakan sama Abi Dhamdam. Dan Abi Dhamdam nggak punya pakaian kecuali untuk menutup auratnya saja. Bantalnya tangan, selimutnya, kasurnya jalanan. Tinggal di pinggir jalan dan orang maki-maki dia, dianggap orang gila, dianggap orang macam-macam terserah. Abi Dhamdam juga punya penyakit kulit. Ada gak di antara kita yang mau seperti itu? Benar, enggak, jangan mau. Ente ditawarin begitu kok mau. Nonton habis kajian, ustadz ngomong apa aja, wah mau, jangan, saya aja gak mau begitu. Abi Dhamdam hidupnya seperti itu, tapi sedekahnya dihitung paling banyak. Bagaimana caranya? Setiap malam Abi Dhamdam tuh kalau mau tidur dia letakkan tangan kepalanya di tangan. Ya Rabbi, ya Allah, ini curhat ngomong berdua dirinya dengan Allah. Bainar Rabb wal 'abd, antara Tuhan dan hamba. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Gagal fokus ya kalau ada dia. Wahai Tuhanku, aku ridha dan ikhlas dengan ketentuan yang Allah berikan. Allah kasih saya begini badan, kurus kering, pakaian gak ada, rumah gak punya, saya terima semua ketentuan Allah. Dan saya ini faham dan mengerti apa yang Allah takdirkan itu baik bagi saya. Kadang Abi Dhamdam mikir kalau punya rumah, punya ini, dia gak akan bisa doa di malam hari yang indah dan harmonis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah ada tapinya. Karena setiap cerita paling menentukan itu kalimat tetapi, begitu kan ya? Tapi ya Allah, saya juga pengen sedekah kayak orang-orang. Enak banget sedekah. Pengen sedekah karena sedekah menghilangkan kotoran dalam hati. Sedekah itu menghilangkan kotoran dalam hati, menghilangkan penyakit kita, memanjangkan umur kita, membuat hidup kita berkah, membuat orang tua kita bangga, membuat anak-anak kita pun terselamatkan dengan sedekah. Maka dia juga pengen sedekah tapi nggak punya uang. Sedekahnya gimana? Udah ya Allah, saya nggak punya uang tapi pengen sedekah. Saya ridho dan ikhlas dan maafkan semua orang tanpa terkecuali. Yang menghina saya, yang merendahkan saya, yang ngomongin saya, yang gosipin saya, yang di depan saya senyum, di belakang saya tidak senyum malah ngomongin, di belakang lembut, di belakang, di depan lembut, di belakang nusuk, di depan kawan, di belakang
lawan yang begitu-begitu ya Allah, saya maafin, saya ikhlasin, saya ridho semuanya ya Allah, saya jadikan maafku ini ya Allah sedekah di jalanmu ya Allah, maka terimalah sedekahku ya Allah. Karena perbuatan tersebut Abi Dhamdham menjadi orang paling kaya di akhirat. Kira-kira perbuatan tersebut susah gak sih? Abi Dhamdhamnya udah meninggal, Abi Dhamdhamnya udah dikubur, tapi ceritanya Abi Dhamdham, perbuatannya Abi Dhamdham tidak pernah meninggal kalau kita mau kerjakannya. Siapa di antara kita atau umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman seperti ini mau memaafkan kesalahan semua tanpa terkecuali dan kita jadikan itu sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bu yang ngajar dulu ya. Bu yang aja dulu ya. Itu yang dikerjakan sama Abi Dhamdham. Kira-kira kita bisa kerjakan nggak? Insya Allah. Insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama istighfar, yang kedua sedekah, yang terakhir perbanyak salawat kepada Rasulullah. Riwayat Imam Ahmad, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, arsalani Rabbi, aku diutus oleh Tuhanku. Yuballigh ilaikas salam, Allah menyampaikan salam kepadamu. Kemudian kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, amma yurdika anna rabbaka yaqul, cukup menyenangkankah bagimu wahai Nabi Muhammad kalau Allah mengatakan, innahu la yusalli alaihi, innahu la yusalli alaika min ummatik, tidak ada satupun dari umatmu yang bersalawat kepadamu, illa sallaitu alaihi biha asyra, terkecuali aku diperintahkan Allah untuk bersalawat kepadanya 10 kali. Wala yusallimu alaika ahadun, dan tidaklah satu orang mengucapkan salam kepadamu illa sallamtu alaihi asyra, kecuali aku menyelamatkan dia 10 kali. Faqultu bala wa ayyi rabbi, maka Nabi Muhammad, pasti aku senang dan sungguh maha baiknya Allah kepada umatnya. Suatu hari Nabi Muhammad itu dikasih pilihan bebas, wahai Rasulullah, ente mau apain aja umatmu, terserah ente, udah bebas. Ente mau minta semuanya masuk surga, mau diampunin semuanya, bebas, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, lah, gak mau. Kalau umatku diserahkan kepadaku, Rasulullah gak mau. Tapi aku serahkan urusan umatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kasih sayangnya Allah lebih besar daripada kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu wahai Muhammad, Nabi Muhammad sudah melemparkan kasih sayangnya kepada Allah, Allah yang akan mengurus umatnya. La ukhzika fi ummatika abada, aku tidak akan menyengsarakanmu dengan menyiksa umatmu, gak akan terjadi itu wahai Muhammad. Dan itu semuanya orang-orang yang banyak salawat sama Nabi Muhammad, khususnya di malam Jumat, banyak-banyak salawat, sambil duduk nongkrong sambil salawatan. Sambil salawatan, nawi'u wa akthiru, dalam riwayat Rasulullah mengajarkan perbanyak dan kualitas dan kuantitas salawat itu dibikin, bukan hanya banyaknya aja tapi kuantitasnya juga, kualitas dan kuantitasnya. Bikin salawat itu indah dengan artian-artiannya yang kita faham. Makanya ulama banyak menyusun cara-cara sholawat agar kita juga bisa enak mengikutinya. Makanya ulama sekarang itu diikutin dengan sholawatan atau dengan hadrah, biar kita ngebawanya enak. Itu perintah dari Nabi Muhammad, perbanyak dan bikin kualitasnya sholawat kalian tuh nyaman dan enak. Itu perintah dari Nabi Muhammad. Hadis riwayat Ahmad, ada riwayatnya, sanadnya hasan, jelas sanadnya, tapi kadang memang ada yang nggak boleh. Salawat dari mana macam-macam jenisnya.
Siapa yang ngajarin salawat banyak-banyak begitu? Nggak boleh begitu. Ada yang begitu kan? Tapi yang begitu karena mungkin belum paham, nanti ke depan paham baru mereka bisa salawatan bareng sama kita. Maka ini di akhir zaman yang paling menyelamatkan kita, maka kerjakan 3 ini dan kerjakan banyak hal yang lainnya, tapi fokus 3 hal ini di akhir zaman. Allah selamatkan kita dan anak keturunan kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yarfa' qadrana fid dunya wal akhirah ila yaumiddin wa yuqarribuna ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yunawwir qulubana wa uquluna binur Quran wa nur ta'lim an-nabawiyyah wa nur iqtida bin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami kemuliaan dan kemudahan untuk beribadah di 10 hari bulan Muharram ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bulan Muharram ini bulan yang mulia dan muliakan hidup kami dengan amalan-amalan yang mulia ya Allah. Hilangkan semua permusuhan yang ada di antara kami ya Allah. Hilangkan semua permusuhan yang ada di antara umat Islam ya Allah. Walaupun berbeda pandangan, walaupun berbeda pendapat, tapi jadikan kami umat yang berbeda tapi bersama untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Jangan ada permusuhan di antara keluarga kami, karena keluarga, hubungan suami istri yang baik menentukan anak keturunan yang baik ya Allah. Kami sayang kepada anak-anak kami, maka jadikanlah kami romantis dan bahagia di rumah tangga kami ya Allah. Dan untuk anak-anak muda, pemuda-pemuda yang belum menikah ya Allah, lindungi dia ya Allah, jaga keimanannya ya Allah, jaga pikirannya, jaga pandangannya, jaga kemaluannya ya Allah. Jangan biarkan mereka melakukan kemaksiatan ya Allah, dan berikanlah kemudahan untuk mereka menikah agar sempurna iman setengahnya ya Allah. Temukanlah mereka dengan wanita yang soleha, dan jadikan wanita soleha yang menjadi istrinya mereka kelak. Ini menurunkan anak keturunan yang soleh dan soleha yang banyak, yang membanggakan Indonesia ya Allah dengan anak-anak yang baiknya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Berikanlah pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di Timika ini khususnya insyaallah. Berikanlah kebaikan berlipat ganda bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di Indonesia ini insyaallah. Berikanlah kebaikan bagi orang-orang yang berusaha untuk mencari nafkah walaupun kecil hasilnya. Berikanlah keberkahan kepada rezekinya, berikanlah kemuliaan kepada kerjaannya, berikanlah kesehatan kepada dirinya, dan angkat derajatnya dan derajat orang tuanya dan derajat guru-gurunya dan derajat orang-orang sekitarnya dan anak keturunannya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wal qudun salihah. Dan apa yang dihajatkan semua yang hadir di sini atau teman-teman yang belum sempat hadir, kita niatkan hadir bersama kita, hajatnya di dunia dan di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه يا نور